Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bismillahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal al-malikul kudus salamul mu'min muhaimil azizul jabbar mutakabbir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khataman nabiyyi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Saudaraku rahimakumullah, tentunya sangat-sangat saya hormati kakak-kakakku, ikhwan Majelis Ta'lim At-Tazkir yang insyaallah dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang sangat-sangat saya hormati al-alim, al-ulama, tokoh masyarakat setempat yang insyaallah dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, mari bersama kita berterima kasih kepada Allah. Kita bersyukur atas rahmat dan karunia Allah yang alhamdulillah awalan hingga akhir nanti, awalan akhirat, berterima kasih kepada Allah. Zahiran wal batinan, berterima kasih kepada Allah. Allah bertanggung jawab kepada kita. Allah bertanggung jawab terhadap hamba-hambanya. Maka berterima kasih bahagia, tidak berterima kasih sengsara. Bersyukur dibahagiakan, tidak bersyukur suatu hari nanti azab Allah dihadirkan. Kita sering sekali ngaji bicara bab syukur. Saya rasa saudara-saudara sudah hafal bab syukur ini. Syukur bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur bil arkan, dia dekatkan dirinya kepada Allah. Maka saya mengajak diri saya pribadi, juga mengajak kepada kakak-kakakku, kepada saudara-saudaraku, kepada seluruh ikhwan Majelis Ta'lim At-Tazkir, ayo kita bersama-sama berterima kasih kepada Allah. Terima kasih itu mudah diucap, tetapi implementasi di dalam kehidupan sulit. Maka kenapa janji Allah itu betapa luar biasa untuk hamba-hambanya yang mau berterima kasih kepada Allah. Betapa Allah itu akan memberikan hal-hal yang di luar nalar kita kalau kita mau berterima kasih kepada Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mau berterima kasih kepada Allah, azab Allah akanlah pedih. Manusia atau seorang hamba Allah yang berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia akan memuja dan memuji Allah. Dan senantiasa pula dia akan membuat dirinya terpuja dan terpuji di mata manusia, juga di mata Allah. Manusia mau berterima kasih kepada Allah adalah manusia yang ikhlas lillah, ridho, bertuhankan Allah secara kafah. Karena apapun yang dihadirkan untuk dirinya, apapun yang dihadirkan di dalam kehidupannya, dia berani mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Apapun itu.
Ayo bertanya kepada diri. Saya sudah 38 tahun. Ada yang sudah 40 tahun, ada yang sudah 35 tahun, ada yang sudah hampir 50 tahun. Benarkah? Merenung, coba merenung. Benarkah sudah ikhlas? Benarkah sudah lillah? Benarkah sudah redo bertuhankan Allah? Benarkah sudah berterima kasih kepada Allah? Benarkah sudah bersyukur kepada Allah selama hidup di bumi Allah? Atau masih belum? Atau sudah? Tetapi balik lagi. Habis sudah bersyukur, gerundel kembali. Maka Allah itu bijaksana. Allah itu Rahman Rahim. Allah itu Sami Basir. Allah itu melihat, mendengar. Allah itu mengetahui isi manusia. Allah itu mengetahui manusia tempatnya salah. Maka kenapa diwajibkan sholat 5 waktu? Dari akil balik sampai dirimu tak mampu sholat. Apa maksudnya tak mampu sholat? Maksudnya tak mampu sholat kalau sudah sakaratul maut. Selagi masih sakit tetapi dia tingkat kesadarannya ada, dia masih mampu berpikir, dia masih diwajibkan sholat walaupun kondisinya sedang sakit, walaupun hanya terbaring, dia tetap diwajibkan sholat. Inilah kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Masih diwajibkan untuk berpuasa selagi dia mampu berpuasa. Diulang lagi, terus-terusan diulang. Bersyukur, balik lagi nggak bersyukur. Bersyukur, balik lagi nggak bersyukur. Terus diulang. Berbuat dosa, balik lagi minta ampunan. Berbuat dosa lagi, minta ampunan lagi. Berbuat dosa lagi, minta ampunan lagi kepada Allah. Inilah kebijaksanaannya Allah, karena Allah maha mengetahui. Tak mungkin sang pencipta tidak mengetahui kelemahan ciptaannya. Kayak kita nih, kita membangun sesuatu, kita tahu. Kelemahan bangunan ini kita tahu. Kekuatan bangunan ini kita tahu. Standarnya berapa puluh tahun kita tahu. Karena kita menciptakan. Begitupun Allah. Allah itu tahu sekali. Allah itu tahu sekali bahwasanya hamba Allah yang namanya manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna, tetapi di balik kesempurnaannya banyak kelemahan demi kelemahan. Saudaraku rahimakumullah, maka sama Allah dibuatlah peraturan. Dibuatlah tata cara hidup di bumi Allah agar manusia menjadi hamba-hamba Allah yang bisa membawa kebaikan. Manusia menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat. Manusia adalah ciptaan Allah yang benar-benar luar biasa di antara ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Dan tentunya semua yang diciptakan oleh Allah di bumi Allah ini tak ada yang tak bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Bahkan planet-planet luar pun bermanfaat. Inilah betapa adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo, saya mengajak diri saya pribadi, mengajak bapak, mengajak ibu, ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kehariban junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya fid din wal akhirah, awalan akhiran. Sebelum dunia ini diciptakan, Nur Muhammad sudah dihadirkan oleh Allah. Kenapa wujud Muhammad itu di akhir zaman? Kenapa tidak dari awal? Inilah betapa luar biasanya Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur skenario kehidupan untuk umat manusia. Agar manusia itu tahu, agar manusia itu sadar bahwasanya dirinya tidak diciptakan asal-asalan. Bahwasanya dirinya tidak diciptakan sembarangan.
bahwasanya semua yang ada di dalam kehidupan, yang ada di alam rayanya Allah ini ada yang menciptakan, ada yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, kita alhamdulillah adalah umat akhir zaman. Alhamdulillah kita bisa menikmati fasilitas demi fasilitas yang diberikan oleh Allah, teknologi dan lain sebagainya diciptakan untuk kita di akhir zaman. Ini belum seberapa. Mungkin nanti 30-40 tahun ke depan ada mobil terbang. Mungkin nanti 50 tahun ke depan itu teknologi ini akan semakin luar biasa lagi. Kenapa? Karena Allah Rahman dan Rahim kepada hamba-hambanya. Apa nggak bisa dibuat dari awal kehidupan? Bisa sama Allah dibuat. Allah bisa buat dari awal kehidupan zaman dahulu kala langsung canggih, itu Allah bisa buat. Tetapi kenapa tidak dibuat oleh Allah? Supaya manusia sadar bahwasanya hidup itu berproses. Tidak asal-asalan. Karena kalau kita tidak berproses, maka tak akan ada manfaat bagi kehidupan. Saudaraku rahimakumullah, tadi di awal saya katakan Allah Rahman Rahim, Allah bertanggung jawab kepada kita awalan akhiran, Allah bertanggung jawab kepada kita dohiran batinan. Contoh awalan akhiran apa? Dari awal kita dihadirkan ke bumi Allah ini, kita sudah dipercayakan, kita sudah dititipkan kepada kedua orang tua kita. Kedua orang tua mendidik, membelai penuh dengan cinta dan kasih tanggung jawabnya. Kedua orang tua mendidik kita agar menjadi hamba-hamba Allah yang berakhlakul karimah. Mendidik kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa membawa kebaikan dan bermanfaat minimal untuk keluarganya nanti. Dan kedua orang tua kita ikhlas lillahi ta'ala di dalam membesarkan kita, karena di situ ada cinta, ada kasih, dan ada tanggung jawab, ada kesabaran. Itulah yang dikatakan Allah bertanggung jawab kepada hambanya awalan akhiran. Kenapa? Karena hamba-hamba Allah, seluruh manusia ciptaan Allah diberi sifat-sifat yang baik. Sebagaimana sifat Allah, Allah itu maha baik, Allah itu maha rahman rahim, Allah itu maha cinta, Allah itu maha dermawan, Allah itu maha sabar. Itu pun diberikan kepada kita manusia untuk bekal kita hidup di bumi Allah. Saudaraku rahimakumullah, setelah kita dididik oleh kedua orang tua kita, diberi kita pemahaman tentang agama, pegangan hidup. Agama adalah pegangan hidup seorang hamba manusia untuk melanjutkan atau untuk berpetualang di dalam kehidupannya di alam rayanya Allah. Karena agama inilah yang akan menentukan kamu kembali kepada Allah atau tidak. Karena agama inilah yang menentukan kamu mau ke surganya Allah atau tidak. Kewajiban demi kewajiban seorang manusia ditentukan di dalam beragama. Ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Yahudi, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Katolik atau Buddha, dan disempurnakan dan lebih diutamakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beragama Islam. Apa kewajiban seorang Islam? Apa kewajiban seorang Muslim? Pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Kedua, sholat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, haji. Zakat dulu apa puasa dulu? Puasa dulu ya. Setelah menyaksikan, sholat. Setelah sholat, puasa. Setelah puasa, zakat. Setelah zakat, berhaji jikalau mampu. Kenapa zakat ini tidak ditaruh di setelah asyhadu alla ilaha illallah? Tetapi kenapa zakat ini ditaruh setelah kamu sholat, setelah kamu berpuasa, kamu baru zakat. Setelah kamu hablum minallah, setelah hablum minallah kamu berritual, setelah berritual kamu berhablum minallah, setelah hablum minallah kamu berritual, kamu zakat. Apa yang dimaksudkan zakat? Zakat ini keluarkan harta. Keluarkan hartamu, bagi-bagikan hartamu kepada siapa? Kepada mereka yang membutuhkan bantuanmu. Terutama siapa? Yatim piatu, fakir miskin. Mutlak ini perintah langit, mutlak ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang cuma sholat, puasa, sholat, gak zakat, bagaimana? Kata Allah, percuma. Ada ayatnya. Buka Al-Quranul Karim surat Al-Ma'un dari awal hingga akhir. Allah mengatakan, Allah mengingatkan, jangan sampai sholatmu percuma. Kalau kamu tak mau berbuat kebaikan terhadap sesama manusia. Siapapun yang membutuhkan, bantu siapapun yang membutuhkan. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah Allah hadirkan corona. Allah uji seluruh umat manusia, bukan hanya muslim. Allah uji seluruh umat manusia dengan mikroba. Yang mana mikroba ini mematikan, yang mana mikroba ini menakutkan. Baru sama ciptaannya sudah takut, belum ketemu sang pencipta. Maka alangkah rugi kalau manusia itu nggak punya rasa takut kepada Allah. Alangkah rugi manusia kalau tak punya rasa malu kepada Allah. Saudaraku rahimakumullah, kalau sama corona kita takut, berarti sama Allah kita harus lebih takut. Kalau sama corona kita hati-hati, berarti dengan Allah pun kita harus sangat hati-hati. Kalau sama corona kita sayang kepada diri sendiri, berarti sama Allah kita harus sayang sebenar-benarnya sayang kepada yang menciptakan kita. Kalau sama corona kita bisa menjaga diri dengan baik, kita bisa berdisiplin dengan baik, berarti kita juga harus bisa menjaga hubungan kita dengan Allah dan berdisiplin dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Corona yang menghadirkan ke bumi Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dididik manusia, didisiplinkan manusia, dibuat lebih berhati-hati lagi manusia. Ada sebagian yang dirugikan, ada sebagian yang diuntungkan. Tetapi kalau manusia itu redo, benar-benar ikhlas bertuhankan Allah, sebagaimana dia bicara raditu billahi robba, maka tak ada keraguan. Apapun yang hadir di dalam kehidupannya, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah terima kasih ya Allah. Kemarin aku tak pernah mengeluh, aku tak pernah takut kehilangan rezeki. Kemarin aku seolah berjumawa di dalam hidupku ya Allah. Dengan adanya corona, aku memikirkan besok bisa makan atau tidak. Dengan adanya corona, aku bisa menangis kepadamu, ya Allah. Kemarin aku lupa. Hikmah bagi manusia. Betapa mudahnya Allah apabila ingin menegur manusia. Maka saudaraku, janganlah berjumawa. Janganlah sombong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Kau dihadirkan, kita dihadirkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan suci dan bersih. Maka kita ingin pulang kepada Allah dalam keadaan suci dan bersih. Bersinar wajah kita. Amin Allahumma.
Bagaimana caranya? Maka laksanakan perintah agama. Apa perintah agama setelah kau bersyahadat? Kau sholat. Setelah kau bersyahadat, kau sholat. As-sholatu imaduddin wa miftahu kulli khairin. Sholat adalah tiang agama dan kunci dari segala kebaikan. Kalau kau sholat, kau akan menjadi orang yang baik. Kenapa menjadi orang yang baik? Karena inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang sholat tercegah perbuatan keji dan mungkarnya. Kok bisa tercegah perbuatan keji dan mungkarnya? Apabila dia mengerti maksud dan tujuan sholat. Maka orang yang beragama disuruh memahami maksud dari agamanya. Orang yang beragama dituntut oleh Allah untuk mengetahui tata cara di dalam beragamanya. Apa? Tolabul ilmi. Kita dituntut untuk mengetahui apa maksudnya sholat, apa tujuannya sholat, apa arti dari bacaan sholat. Tujuan sholat adalah mendidik manusia menjadi hamba Allah Rahman dan Rahim. Tujuan sholat mendidik manusia menjadi hamba Allah yang sabar. Tujuan sholat mendidik menjadi hamba Allah yang disiplin. Tujuan sholat mendidik menjadi hamba Allah yang menepati janjinya. Tujuan sholat mendidik hamba Allah terhindar dari berbagai macam kebohongannya. Tujuan sholat mendidik manusia agar rasa cinta, rasa suka, rasa tanggung jawab hadir di dalam kehidupannya. Ini tujuan sholat. Pahami coba makna dari sholat. Dari baca doa iftitah sampai tahiyatul, di situ kita diperintah oleh Allah agar menjadi hamba Rahman Rahim. Di situ kita meminta kepada Allah segala macam ampunan atas dosa. Di situ kita minta dijaga oleh Allah. Di situ kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar rezeki kita dicukupi. Di situ kita memuji Allah. Betapa luar biasa saudaraku rahimakumullah. Loh, kenapa kok masih banyak orang sholat tetapi bahil? Kenapa masih banyak orang sholat tetapi marah? Kenapa masih banyak orang sholat tetapi gak karuan sifatnya dan sikapnya? Karena tak memahami maksud dan tujuannya sholat. Sholat dibuat 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Disiplin. Sholat dibuat 5 waktu. Yang 2 rakaat ditaruh di tempat yang paling sulit. Allah ingin melihat pengorbanan manusia. Allah ingin melihat janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala ditepati atau tidak. Di dalam sholat 5 waktu gak butuh kita khusyuk, sulit. Tetapi yang dibutuhkan oleh Allah adalah kehadiranmu. Yang dibutuhkan oleh Allah adalah pengorbananmu. Yang dibutuhkan oleh Allah adalah perjuanganmu untuk dekat kepada Allah. Kau berani meninggalkan kesenanganmu di saat kau dipanggil oleh Allah. Kau berani meninggalkan pekerjaanmu di saat kau dipanggil oleh Allah. La taqaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Tak takut, tak gentar apapun yang terjadi pada diriku, aku bertuhankan Allah. Ini sholat. Lantas apa selanjutnya kata Allah? Supaya kau menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar tanha anil fahsya wal munkar, maka Allah perintah lagi kepada kita untuk berzikir kepada Allah. Apa itu zikir? Zikir itu mengingat Allah. Apa sarananya zikir? Salah satunya sholat. Kedua, membaca Al-Quran. Ketiga, dia panggil-panggil nama Allah di dalam setiap keadaan. Lisannya, hatinya, dia memanggil-manggil nama Allah. Inilah yang akan membawa kebaikan. Karena zikrullah itu pembersih hati. Karena zikrullah itu penenang jiwa. Ala bizikrillah tatsmainul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Saudaraku rahimakumullah, setelah terjadi salatmu, setelah terjadi zikrullahmu, ada lagi perintah puasa. Setelah berpuasa disuruh mengeluarkan harta. Maka saya bilang tadi, kenapa kok bolak-balik?
puasa, sholat, sholat, puasa, puasa, sholat, sholat, puasa, puasa, sholat, sholat, puasa. Dari akil balik. Kita dididik oleh orang tua, dari balita sudah diajarkan tata cara sholat. Dan oleh orang tua diajarkan berpuasa dari balita, tetapi dari akil balik, hitungan dosa dan pahala sudah berlaku di dalam kehidupan kita. Bayangkan, tadi saya katakan usia saya 38 tahun, ada yang sudah 40 tahun, ada yang sudah 50 tahun. Kalau saya sholat dari umur 13 tahun, berarti sudah 25 tahun saya sholat dan puasa setiap bulan. Selalu dibuat sama Allah ini bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Kalau tak ada bekas selama 25 tahun, pertanyakan di dalam keheninganmu. Pertanyakan di dalam keheninganmu, pertanyakan di dalam renunganmu. Kok tak ada bekas selama 25 tahun aku ibadah? Tak ada kemanfaatan bagi keluarga dan orang banyak. Tak ada Rahman dan Rahimku. Tak ada sabarku. Tak ada kejujuranku. Sholat 25 tahun, puasa selama 25 tahun, setiap tahun sekali 30 hari berpuasa. Kalau tak ada bekas di dalam kehidupan, tanda tanya besar. Saudaraku rahimakumullah, maka ayo paksa tubuh untuk beribadah kepada Allah, paksa tubuh untuk dekat kepada Allah, dan satu, lillahi ta'ala. Kami mengajak diri kami pribadi, ngajak kepada Bapak, lillahi ta'ala, raditu billahi rabbah. Karena Allah, demi Allah, redo bertuhankan Allah. Kalau tak ada janji sorga, nanti dia nggak redo, gitu. Maka dikasih sama Allah sorga supaya dia mau berpuasa, supaya dia mau sholat. Kalau memang dia raditu billahi rabbah, tak peduli sorga, tak peduli neraka, tak peduli pahala, tak peduli apapun juga. Karena aku redo ikhlas bertuhankan Engkau ya Allah. Aku siap jadi hambamu ya Allah. Aku siap ngabdi kepadamu ya Allah. Aku siap ya Allah, karena ini adalah wujud terima kasihku. Kau ciptakan aku di duniamu yang indah ini ya Allah. Kau beri aku kesempatan untuk melihat kebesaranmu ya Allah. Tak kau berikan apa-apapun, aku sudah sangat berterima kasih ya Allah. Kau titipkan aku kepada kedua orang tuaku yang baik. Kau pertemukan aku dengan sahabat yang baik. Bahkan kau beri hidayah aku untuk beribadah kepadamu. Ada orang yang belum mau beribadah kepada Allah. Bukan ya Allah, bukan karena sorgamu, bukan karena pahalamu, bukan karena bidadarimu, bukan karena fadilahmu. Karena aku ingin ngabdi dan berterima kasih kepadamu ya Allah, yang selama ini kulakukan. Ini yang sedang kita pelajari. Kami Majelis Ta'lim Tazkir mengajak bapak, mengajak ibu, ayo raditu billahi rabbah. Redo Allah sudah bersama kita. Kalau Allah nggak redo, kita tidak bertemukan, kita tidak dikumpulkan dalam acara pengajian. Selesai ini, insya Allah kita akan sholat bersama-sama. Kita sholat hajat Nurul Maghfirah. Apa sholat hajat? Sholat hajat adalah sholat permohonan. Sholat hajat adalah sholat meminta dan memohon kepada Allah. Apa yang kita minta? Kita minta ampunannya Allah. 2 rakaat. Setelah itu nanti kita minta lagi kepada Allah di dalam hajat kita. Hajat kita apa? Hajat kita minta baqaul iman. Ya Allah, dalam hajatku ini aku minta kuatkanlah iman dan Islamku. Setelah itu hifdzil iman. Ya Allah, kuatkanlah, jagalah iman dan Islamku. Setelah itu istikharatul iman. Ya Allah, berilah selalu petunjuk aku dalam beriman kepada Allah. Setuju? Jadi selesai kita ngaji, kita sholat, dan insya Allah kita akan berzikir bersama, berdoa bersama, dan semata tujuannya hanya mengharap reda Allah subhanahu wa ta'ala, dan redo bertuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, terima kasih dari kami, dan insya Allah besok akan ada pengajian lagi. Setiap hari kita akan ada kajian, karena semua jamaah belum bisa berkumpul, sementara kita per kelompok 10 orang. Jadi setiap
ba'da maghrib kita isya berjamaah, setelah itu kita ngaji, bertausiah sebentar, berbagi ilmu sebentar, nanti ada tanya jawab. Setelah itu kita ibadah bersama-sama, zahiran wal batinan. Apabila tutur pitatur kata saya salah dan ngelantur, tindak dan tanduk saya tidak sopan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.